welcome to my YouTube channel. Jadi 6 bulan terakhir aku pakai Xiaomi 14T untuk semua kebutuhan konten aku, mulai dari syuting video, terus foto, TD, editing, semuanya aku pakai Xiaomi 14T. Dan di video ini aku mau sharing pengalaman aku selama 6 bulan ini. Apakah Xiaomi 14T ini membantu aku untuk produktivitas atau malah di sisi kurang ya? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, sebelum aku pakai Xiaomi 14T ini, aku tuh ada dua HP. Yang pertama dari Realme C3, yang kedua dari Realme C35. Nah, Realme C3 ini aku sering pakai untuk syuting. Jadi yang dipakainya tuh cuma kameranya aja. Nah, untuk C35 ini aku pakai buat editing dan keperluan pribadi. Tapi lama-lama Realme C3 ini sering korup. Jadi ya mati total. Terus kenapa nggak pakai C35? Ya C35 masih oke, cuma hasil kamera itu nggak sesuai sama yang aku mau. Jadi tone-nya tuh jadi warm tone banget. Aku sempat galau karena sebenarnya tuh ada dua kandidat. Yang pertama tuh ada Vivo V40 dan yang kedua ada Oppo Reno 12 kalau nggak salah. Tapi setelah lihat hasil kameranya langsung ke store-nya, itu tuh masih kurang serp sama yang aku mau. Terus tiba-tiba banget konten 14T ini muncul di FYP aku. Serius. Jadi dari itu aku mulai searching, mulai cari tahu review-reviewnya, terus kayak ngebandingin kamera-kameranya. Pokoknya di TikTok dan juga di YouTube aku cari semua tentang 14T. Terus ada satu kreator, aku nggak tahu dia orang China atau orang Taiwan, tapi dia pakai bahasa Mandarin. Nah, dia tuh ngebandingin hasil kamera Xiaomi 14T sama iPhone 15 itu mirip ya. Dari situ aku mulai yakin pengen 14T ini. Aku cari tahu lah langsung ke store-nya, ternyata ya hasilnya bagus. Oke, yang pertama kamera. Kameranya juara banget, bisa atur brightness, ada resolusi 4K, terus bisa atur bokehnya juga. Ya, jadi kalian lihat ini masih jelas. Nih, langsung ngeblur, langsung fokus ke wajah kita. Ada fitur zoom 0,6 dan ada fitur filming meskipun aku belum coba. Dan buat kamu yang suka foto OTD di outdoor, ini akan cocok banget karena ada fitur portrait. Yang kedua, memori. Memorinya gede banget, aku pilih yang 512 GB alias setengah tera. Dan ini cocok banget buat aku yang sering konten di 4K, terus resolusinya 60 fps. Tapi ya karena sering pakai resolusi segitu, jadi makan banget memorinya. Dan aku notice di 3 bulan pertama itu, sisa memori aku 100 GB dari setengah tera. Bayangin, itu cuma 3 bulan loh. Mulai dari situ aku mulai hapus-hapusin footage yang memang aku tuh nggak terlalu perlu gitu. Yang ketiga, eSIM. Awalnya aku nggak tahu nih HP bisa support eSIM, tapi karena ada partner SIM sama salah satu provider, jadilah tahu ternyata HP ini udah support eSIM. Jadi kita tuh nggak perlu beli kartu baru. Jadi cukup pakai websitenya gitulah. Nanti kalian cari tahu aja sendiri di internet banyak. Yang keempat, cepat panas. Apalagi kalau dipakai di outdoor, itu udah langsung panas banget dan kayak megang kompor di tangan. Tapi ya seperti HP pada umumnya, kalau HP panas itu akan boros baterai. Terus yang kelima akan ngomongin baterai. Ngomong-ngomong soal boros baterai, ini memang boros ya. Kalau menurut aku boros kalau dipakai di outdoor. Tapi kalau di indoor masih aman, terus dipakai kayak main game terus-terusan di indoor masih aman. Ada satu yang bikin aku toleransi, ya udah nggak apa-apa boros baterai. Ini ngecharge-nya cepet banget. Kayak misalnya aku ngecharge mulai subuh baru bangun, terus kayak siap-siap mandi, makan dan segala macam, berangkat tuh udah 100%. Ya minimal banget 90 lah. Itu cepet banget. Terus worth it gak sih Xiaomi 14T ini? Itu tergantung kamu butuhnya apa dan kamu cari apa di HP ini. Kalau aku pribadi, worth it. Karena yang pertama aku cari HP yang bisa buat konten, terus bisa video outdoor, indoor, foto OTD itu udah disupport sama Xiaomi 14T. Dan yang kedua itu memorinya gede, alias setengah tera gitu loh, cukup. Dan di harga 6,9 jutaan ini aku dapat setengah tera, ya menurutku udah worth it. Dan ini akan menjadi investasi aku yang oke. Kalau kamu cari HP buat konten, semoga review kali ini bisa membantu kamu. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat lagi untuk sharing-sharingnya. See you in next video. Bye-bye.